atau dia Bang punya Jenyo, kita Bang Jenyo. apa yang harus saya komentari? Ya, Bang Jenyo kita semua. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana testimoni dari Bang Lada Timu Yamlean. Beliau ini adalah salah satu pelamar atau salah satu peserta, calon peserta maksudnya, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, Bang Lada Timu, apa yang disiapkan sebelum seleksi? Pemberkasan. Berkasnya sudah lengkap. Selain berkas, kebiasaan Bang Lada Timu apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti event-event seperti ini? Sesuai dengan masalahnya ini ada sesuai makalah. Perlu belajar sebelumnya mungkin? Ya sudah. Harus. Sudah belajar? Sudah. Apa yang dipelajari Bang Lada Timu? Terkait dengan permasalahannya ini apa? Permasalahannya apa itu? Penerapan. Penerapan apa? Nah, penerapan sistem SPDB online Oke. dalam penggunaan APBD. Oh, berarti abang transparan dan akutabel. ya, berarti abang lebih cenderung ke bidang perencanaan dan mungkin pengelolaan keuangan ya. Iya. Mungkin karena latar belakang abang seperti itu. Iya. Oke. Basic saya dari dulu itu memang gitu ya. Ya, baik. Kembali saya tanyakan satu pertanyaan mungkin kepada Bang Jen. Bang Jen, Saya masih Bang Jen, tadi ada penjelasan terpotong, tapi saya tidak akan koreksi ke sana lagi. Saya mau tanya satu pertanyaan Bang Jen. Apa yang Anda suka dari sistem seleksi terbuka seperti ini? pertama itu memberi ruang yang cukup terbuka pada semua orang untuk mengeluarkan potensinya dalam proses ini. Diyakini ada potensi yang terpendam selama ini oleh beberapa peserta. Dia akan terlihat pada saat proses itu berlangsung. Oke. Dan itu memang biasa terjadi ya Bang Jen ya? Biasa, Oke, ini baik. kompetitif sehingga melahirkan suatu potensi yang terbaik. Gitu. Oke, Setiap nah. orang pasti siap. Siap ya, harus siap. Oke. Nah selanjutnya saya akan merapat ke salah satu calon pelamar kita. Maaf, calon pelamar. Pelamar kita yang satu ini adalah beliau adalah Bang Upang. Jadi saya panggil abang aja. Ya. Bang Upang. Iya, iya. Apa yang disiapkan? Disiapkan Apa yang harusnya disiapkan? persiapan diri Iya. dan Apa yang harusnya disiapkan oleh seorang peserta seleksi? sikap diri. Persiapan diri. Persiapan diri jiwa, seperti raga, apa ya? mental. Mental ya. Ya belajar, jaga kesehatan. Perasaan Bang Upang sendiri gimana? Santai. Ya. Siap. Santai. Saya siap dan percaya diri. Siap dan percaya diri. Rencananya melamar di bidang apa? Ya bidang yang selama ini saya tekuni 15 tahun. Oh. Satu bendera dengan dinas saya sekarang, dinas PU. Rumpun teknik ya? Tek. Rumpun teknik. Baik, karena beliau ini kawan-kawan sekalian, beliau ini adalah salah satu pegawai di salah satu pemerintah daerah tepatnya di Kota Tua yang memiliki latar belakang pendidikan teknik ya, Bang Upang. Dan juga selama ini bekerja di dinas perumahan apa? Pekerjaan PU. umum, pekerjaan umum luar biasa sekali. Baru kali ini saya coba keluar tadi masih satu bendera. Oh, Satu rumpun. selama ini di dinas PU, kemudian kembali ke ini satu Saya bendera. coba untuk ke Perkin. Perkim ya, perumahan dan kawasan pemukiman ini milik rumpunya sama saja ya. Rumpunya sama. Rumpun teknik. Nah, dan yang terakhir kawan-kawan sekalian, di samping ini masih ada Wan Renwarin. Ini Bang Wan Renwarin ini memang salah seorang pelamar yang juga kali ini akan melakukan. Ke sini aja. Nah, Ya. Bang Wan, rencana melamar hari ini? Pak SM, selamat siang. Ya, Gimana perasaannya hari ini Bang Wan? ya perasaannya biasa-biasa saja. Biasa saja. Biasanya bisa digambarkan sedikit mungkin? Artinya ini merupakan pekerjaan kita yang memang harus kita jalankan untuk menempuh jabatan yang lebih tinggi. Jadi saya pikir ini biasa-biasa aja. Ini biasa aja. Ini mungkin yang pertama kali atau Saya sudah 3 kali. tiga kali ya? 3 kali ya? Ya, Berarti sudah ada relatif pengalaman lebih ada lah. Pengalaman malah sampai keluar juga sudah pernah di Bandung. Oke. Oh pernah ikut seleksi di luar apa? Asesmen di luar ya? Asesmen di luar. Apa yang disiapkan sebenarnya Abang Wan sendiri apa yang disiapkan untuk menghadapi salah satu rangkaian seleksi yaitu asesmen center? Tentunya materi-materi yang akan saya sampaikan
nanti pada saat assessment center dengan seleksi jabatan nanti. Materinya mungkin ada bocoran bagi kita sekalian. Karena saya Nanti belum ya? Ya. Belum ada bocoran ya? Bisa juga karena jabatan yang saya pilih adalah Dinas Penanaman Modal. Oke, nanti jabatan yang dipilih apapun nanti kita lihatlah. Oke. Nanti kita lihat siapa yang melamar di jabatan apa. Yang pasti bahwa kawan-kawan sekalian, hari ini adalah proses pendaftaran seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Dan proses pendaftarannya ini sudah berlangsung selama kurang lebih berapa hari? Ini sudah hari yang terakhir atau hari 15. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa masa pendaftaran itu selama 15 hari kalender. Ya, kita bisa lihat bagaimana ketentuan itu di dalam peraturan Menpan nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, kalau kemarin-kemarin kita membahas bagaimana pengenalan dengan assessment center, maka saya akan mungkin mendalami satu persatu dari tamu-tamu saya atau tamu-tamu kita yang datang hari ini, yaitu pelamar yang merupakan calon peserta seleksi. Saya kembali ke Bang Jen. Ya, Bang Jen. Bang Jen, selama menjadi PNS, apa yang menarik dari karir seorang PNS? PNS itu dalam konteks masyarakat kita di sini itu salah satu pekerjaan yang menjadi dambaan setiap orang yang ikut pendidikan. Oke. Sampai motivasinya itu sekolah untuk bekerja itu adalah sebagai PNS. Salah satunya sebagai PNS. Ya. Oke. Karena salah satunya sebagai PNS berarti diyakini bahwa masyarakat kita masih mencintai atau masih menjadikan profesi sebagai PNS sebagai salah satu pilihan yang terbaik ya mungkin ya. Ini cuma Benar itu ya. hasilnya, Pak. Kira-kira untuk merubah paradigma berpikir seperti itu apa yang ke depan akan dilakukan sehingga kemudian orang tidak tergantung untuk menjadi PNS saja? Ya, kalau itu harus didukung oleh kondisi kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi ruang kepada pihak-pihak luar PNS untuk berkembang. Oke, saya potong. Saya mungkin tidak akan bertanya ke kebijakan karena nanti abang mungkin akan bahas di seleksi terbuka nantinya kebijakan pemerintah seperti apa yang akan dilakukan. Karena itu mungkin nanti akan terkait dengan visi misi masing-masing orang pada saat pelamaran. Yang saya ingin ketahui lebih dalam, kenapa sih memilih birokrasi dibanding dengan akademisi? Ya, akademisi itu punya kebebasan yang cukup terbuka, dan itu bisa saja kalau kebebasan dan idealitas itu dituangkan dalam kerja-kerja pemerintahan, itu dia akan dibentukkan secara internalisasi nilai. Birokrasi itu punya pekerjaan pelayanan dan sistem pelaksanaan yang terukur dan tertata sesuai dengan norma dan sebagainya. Itu sehingga saya kira ada dua prinsip yang dia berseberangan ketika kita ada di birokrasi dan kita masuk ke dalam dunia akademik. Bagaimana menghubungkan antara dua kutub ini ya, taruhlah seperti itu. Ya. Satu wilayah praktis, kemudian satu wilayah teoretik. Ya. Bagaimana bisa mengimplementasikan kerangka teoritis itu dalam praktek lapangan di dunia birokrasi? Jembatannya ini mudah tidak ya sebenarnya? Mudah. Dari sisi emosional kita gimana menghadapi kondisi yang baru itu? Ya, sangat mudah karena dari dunia akademik dia akan menjadi modal untuk menata birokrasi dengan sistem. Oke. Oleh karena itu menurut saya akademisi dan birokrasi itu adalah salah satu dia ada dalam satu sistem yang berkaitan. Orang semua yang ada di birokrasi itu punya modal akademik, toh dia punya pendidikan itu ada pada persyaratan. Jika kalau masuk pada jenjang tertentu, pendidikan menjadi syarat yang mutlak untuk pendidikan menjadi syarat yang mutlak untuk menduduki salah satu jabatan. Praktisnya seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir mungkin kepada Bang Upang. Ya. Bang Upang memandang seleksi terbuka itu seperti apa sih? Ya,
sebagai seorang ASN untuk pengembangan karir ke depan kita kan tentu butuh untuk penjenjangan kan, sehingga perlu untuk melakukan seleksi secara terbuka. Dan menurut saya Setuju ya dengan kebijakan. karena harus sesuai dengan kompetensi maupun kesehatan lain yang Ya, kawan-kawan sekalian, memang dalam ketentuan mengatakan bahwa sistem merit itu adalah salah satu sistem yang diterapkan di mana pengangkatan dan penempatan pegawai negeri sipil atau pegawai ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan seterusnya. Setidaknya itu adalah penjelasan dari ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, nanti kawan-kawan sekalian lihat sendiri seperti apa ini. Ya, pasti bahwa hari ini merupakan hari pendaftaran terakhir di seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tual. Semoga berjalan lancar dan terima kasih abang-abang sekalian, selamat berjuang. Semoga sukses selalu dan mendapatkan yang terbaik. Ya, mendapatkan selalu yang terbaik. Terbaik bagi diri sendiri, juga mungkin terbaik bagi keluarga. Ya, salam buat ibu dan anak-anak di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yakin.